Dia tentu tidak tahu bahwa alasan mengapa Vivian bisa melompat dari menggertak Nona Manners menjadi manajer umum perusahaan etiket Sang Mei sepenuhnya karena dia melihat situasi kasihannya dan memberinya kesempatan. Mendengar ini, dia memandang Nyonya Haris, seperti melihat monyet tua yang bodoh, dan berkata dengan main-main, "Nyonya Haris, titik paling gagal dalam hidup Anda adalah rabun jauh. Tetapi jika Anda dapat melihat lebih dalam, keluarga Haris tidak akan jatuh ke titik ini hari ini." Kemudian, dia berkata dengan serius, "Jika kamu masih ingin terus makan sup, ingatlah bahwa di masa depan itu adalah air sumur keluarga kami. Tetapi jika kamu tidak dapat melakukan ini, maka mungkin kamu tidak akan memiliki kesempatan untuk melanjutkan tinggal di sini." Setelah mengatakan ini, Tama siap untuk menutup pintu. Tetapi tiba-tiba, ketika Nyonya Haris mendengar ini, dia segera menjadi cemas dan buru-buru melangkah maju dan memblokir pintu, mengutuk begitu saja, "Tama, beraninya kau berkhotbah padaku, apa kau? Jika bukan karena orang tua saya yang membawa kamu kembali dari lokasi konstruksi, kamu mungkin mengemis untuk makanan sekarang, dan kamu berani menyebut saya picik? Apakah kamu pikir yayasan keluarga Haris aku sebelumnya berasal dari angin?" Tama menggelengkan kepalanya dan berkata, "Aku tidak tahu apakah fondasi keluarga Harismu tertiup angin, tetapi sekarang telah hilang olehmu. Grup Haris seharusnya sudah dilikuidasi sejak lama kan? Jika aku menebak dengan benar, kamu masih harus berhutang banyak uang di sisi bank. Jika tidak, villa lamamu tidak akan disita oleh bank. Sekarang kamu dapat tinggal sementara di villa ini yang diberikan oleh orang lain. Apalagi yang kamu miliki? Jika bukan karena kemampuan Vivian untuk menghasilkan lebih banyak uang sekarang, kamu masih akan menarik kantong plastik di supermarket bukan?" Nyonya Haris tidak menyangka Tama akan menusuk jantungnya dengan setiap kata. Kebangkrutan keluarga Haris adalah satu-satunya hal yang tidak bisa dia lepaskan jauh di lubuk hatinya, sementara dipaksa bekerja di supermarket adalah satu-satunya hal yang dia rasa paling terhina di lubuk hatinya. Marah dan frustrasi, dia berkata, "Tama, jangan lancang. Tidak akan lama sebelum kamu akan disambar petir. Aku akan menunggu untuk melihat lelucon keluargamu." Tama mengangguk dan tertawa, "Selamat datang, tapi aku mengkhawatirkan kamu, wanita tua, tidak akan bisa menunggu sampai hari aku mendapatkannya. Jadi sayang sekali jika kamu tidak bisa menyaksikannya." Nyonya Haris menggertakkan giginya dan mencibir, "Aku pikir kamu hanya akan berada di sini selama 1 atau 2 bulan. Ketika orang-orang kaya itu bereaksi, mereka tidak hanya akan mengambil kembali semua uang yang kamu tipu, mereka juga akan mengirim kamu ke penjara dan menghukum Anda dengan hukuman penjara seumur hidup." Semakin banyak Nyonya Haris berkata, semakin marah dia, dan terus mengutuk seolah-olah dia berada di atas kepalanya. Pada saat itu, Chandra dan Rika, sebagai kaki tanganmu, pasti tidak akan berakhir dengan baik juga. Dia berkata, terengah-engah, "Benar, saya hampir lupa. Ada juga Alena." Mata Tama tiba-tiba menjadi dingin saat dia menatapnya dan berkata dengan suara dingin, "Nyonya tua, karena wajah Alena, aku memberikan toleransi terakhir untukmu. Tetapi jika kamu berani berbicara menentangnya, jangan salahkan aku karena tidak menunjukkan belas kasihan." "Benarkah? Apakah kamu pikir aku seorang wanita tua yang takut? Aku bahkan pernah di penjara. Bagaimana aku bisa takut padamu?" Ketika Nyonya Haris melihat bahwa Tama tampaknya sangat sensitif terhadap penyebutan Alena, dia langsung berpikir bahwa dia telah menangkap tempat sakit Tama, jadi kemarahannya tiba-tiba menjadi lebih arogan. Saat dia hendak mengincar Alena dan berusaha keras padanya, dia tiba-tiba mendengar seseorang berteriak, "Nenek, apa yang kamu lakukan di sini?" Orang yang berbicara sebenarnya adalah Vivian. Hari ini adalah akhir pekan. Wendy awalnya tidak harus pergi bekerja, tetapi karena ada lebih banyak siswa di sekolah pelatihan, jadi dia secara khusus pergi untuk mengawasi kelas profesional selama setengah hari. Hal pertama yang perlu kamu lakukan adalah mendapatkan yang baru. Meskipun Vivian tahu betul,
Dengan kekuatan ekonomi Tama saat ini, sabuk Hermes di matanya benar-benar bukan apa-apa. Tetapi untuk Vivian saat ini adalah salah satu dari sedikit barang mewah yang dia mampu. Lagi pula, dia sekarang menghasilkan uang sendiri, 4 orang makan, dan ayah dan saudara lelakinya masih membutuhkan uang pemulihan yang cukup banyak, jadi dia sendiri telah berhemat, tidak mudah untuk menyimpan ini lebih dari 8 miliar. Setelah dia meminta bantuan penjaga toko untuk membungkus ikat pinggang, dalam perjalanan kembali dia memikirkan bagaimana dia harus menyerahkan hadiah itu kepada Tama. Setelah memikirkannya, dia berencana untuk meletakkan hadiah itu di kotak surat di depan rumah Tama, dan kemudian mengirim WeChat ke Tama untuk keluar dan mengambilnya sendiri. Dia merasa bahwa ini relatif aman dan tidak akan diketahui oleh orang lain, terutama adiknya Alena. Terlebih lagi, jika Tama tidak mau menerima hadiahnya, dia tidak akan memiliki kesempatan untuk menolaknya secara langsung, dan sedikit banyak memberikan kelonggaran untuk dirinya sendiri. Namun, ketika dia akan melewati pintunya, dia mendengar suara marah neneknya dari jarak yang cukup jauh, dan ketika dia melihat lebih dekat, dia melihat dia benar-benar memblokir pintu Tama dan bertengkar dengannya. Ini membuat jiwa Vivian ketakutan setengah mati. Jadi, dia buru-buru menginjak sepatu hak tingginya dan berlari sampai ke pintu rumah Tama, menyeret Nenek Haris, dan menariknya tanpa berkata apa-apa. "Nenek, pulanglah bersamaku, Vivian." Setelah periode pelatihan ini, sekarang dapat dikatakan sangat cerdas. Dia melihat wanita tua itu menemukan masalah dengan Tama. Dia tahu bahwa wanita tua itu pasti telah menyebabkan masalah besar. Waktu seperti ini tidak boleh berlanjut di depan mata. Rumah Tama dan pertengkarannya, atau emosinya naik, bersemangat. Jika tidak tahu apa yang akan dia katakan kepada Tama dalam kemarahan. Karena itu, cara terbaik adalah menyingkirkan wanita tua itu terlebih dahulu, dan kemudian mencari cara untuk meminta maaf kepada Tama. Nenek Haris tidak menyangka Vivian akan kembali saat ini, dan ketika dia melihat bahwa dia menarik dirinya untuk pergi, dia buru-buru berkata, "Hei Vivian, jangan tarik aku bilang, pria ini Tama akan tertangkap, untuk apa kamu takut padanya? Mungkin dalam beberapa hari, keluarga mereka akan meminta kami untuk menerima mereka." Wendy merasakan punggungnya penuh keringat dingin, menyalahkan mulutnya. "Nenek, apa yang kamu bicarakan omong kosong. Kakak ipar sangat kuat, bagaimana dia bisa gagal? Kamu dengan cepat meminta maaf kepada saudara ipar. Ayo cepat pulang setelah meminta maaf, jangan beri dia waktu yang sulit di sini." Nenek Haris mengangkat alisnya. "Apa? Biarkan aku meminta maaf padanya? Dia pembohong yang selalu mencoba menipu. Bagaimana bisa kau memintaku untuk meminta maaf padanya? Beraninya kau memintaku untuk meminta maaf padanya? Aku memberitahumu, Vivian, kamu tertipu oleh ilusi dari ajakan bertindak sebelumnya. Lihatlah hari ulang tahunnya hari ini, bahkan tidak ada satu orang pun yang datang ke pintunya untuk memberinya hadiah. Apa artinya ini? Itu berarti dia tidak bisa lagi melakukannya. Mungkin dia akan diperhitungkan di masa depan." Vivian tahu betul bahwa hubungan Tama di kota sangat kuat, jadi bagaimana dia bisa mengatakan itu? Jika dia benar-benar gagal, maka mantan bos perusahaan etiket Sang Mei harus menjadi yang pertama kali kembali untuk menemukan perusahaan untuk direbut kembali. Jadi, tidak ada lagi yang bisa dilihat, selama dia tidak datang untuk menemukannya, maka Tama pasti tidak akan menghadapi masalah. Satu-satunya kemungkinan adalah neneknya dalam masalah besar lagi. Melihat penampilan neneknya yang arogan, Vivian ketakutan di dalam hatinya dan buru-buru berkata, "Nenek, bagaimana kamu bisa begitu kasar kepada saudara ipar? Cepat dan minta maaf padanya." Nenek Haris mendengarkan dengan kaget dan berkata, "Vivian, apa kamu sudah gila? Apakah keluarga kita lebih sedikit menderita dari intimidasinya?"
Sekian dulu ya video kali ini, kita lanjutkan lagi videonya di lain waktu. Oh iya, bagaimana menurut kalian? Semoga bisa sedikit menghibur kalian semua. Untuk teman-teman yang baru nonton jangan lupa subscribe ya hehehe. Dan kalau teman-teman ada yang ingin gabung langganan bisa langsung gabung saja untuk dapat fitur yang menarik dan sedikit membantu Mimin. Terima kasih banyak sudah menonton, sampai jumpa lagi, bye.